Bagi warga sekitar atau ahli waris di pemakaman TPU Sempar, Cilincing, Jakarta Utara, sosok Ustaz Oji bukanlah sosok asing. Pria berusia 50-an ini merupakan seorang pembaca doa di TPU Sempar. Gayanya yang khas, dengan kopiah di kepala, memakai kacamata serta mengenakan pakaian muslim, sosok Ustaz Oji telah mengabdikan dirinya sebagai pendoa di TPU Sempar 1 dekade lalu. Hari-harinya memang selalu berjaga di makam sejak pukul 8 WIB hingga pukul 17 WIB, menantikan penguburan atau ziarah. Penting udah membantu mendoakan yang baru dikubur. Keikhlasan gitu Pak. Iya, itu yang paling susah. Pak, kenapa mau sebagai pendoa di makam seperti ini? Apa karena ini masa-masa kehilangan sehingga banyak yang membutuhkan support atau gimana Pak? Pandangan Bapak Itu gimana? memang udah kayaknya sesuatu panggilan. Kalau panggilan karena saya bisa sedikit istilahnya tuh mempelajari. Kalau Kristen ini kan Injil, ya kan, kitabnya. Kalau saya kan Al-Quran, karena saya mempelajari Al-Quran dan banyak membaca doa-doa untuk keluarga, khususnya arwah. Ya, apa salahnya doa saya ini saya arahkan buat arwah yang ada di sini, baik yang di rumah. Panggilan Pak. Panggilan diri. Itu di 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang Awalnya itu gimana Pak? Apakah lepas ke makam tiba-tiba langsung? Awalnya itu nggak ada minat pengen doa di sini. Awalnya cuma lihat ini makam seluas ini tapi pendoanya dikit. Ini kan 100 hektar, tapi pendoanya sedikit, nggak banyak. Saya punya kalimat, punya kemampuan buat mendoakan. Saya turun, tak sama Pamdal, kalau misalnya bisa ya silakan. Situlah. Di situ juga belajar lebih ikhlas gitu ya. Belajar, itu dia mempelajari keikhlasan juga. Soalnya kalau misalnya namanya pendoa makam, kita nggak bisa mengimbangi yang ziarah ataupun yang ngubur, itu repot. Harus bisa mengimbangi karakter demi orang-orang yang nganter atau orang yang ziarah. Kita harus bisa istilahnya itu mengayomi supaya dia itu benar apa yang disampaikan buat keluarganya itu benar. Iya. Nah, tapi kan enggak, ya namanya juga kita sebagai pendoa, kita ikhlas dan nggak bisa dipatok kita dapat berapa satu hari. Dan itu tetap Bapak syukur. Kalau saya lebih suka seperti itu dibanding kayak misalnya si abang, Pak tolong Pak, kalau misalnya doa ini berapa bayarnya Pak, itu saya nggak suka seperti itu. Oh iya. Tolong doain Pak, itu lebih saya suka. Kenapa? Tolong Pak, kalau misalnya doa ini berapa bayarnya Pak, itu saya nggak suka seperti itu. Oh iya. Tolong doain Pak, itu lebih saya suka. Kenapa? Di situ nggak bayar pun saya girang. Kenapa? Saya udah memberikan doa buat arwah tersebut. Ya, oke. Dibandingnya harus tanya harga dulu. Tapi Pak Ustadz kan punya keluarga nih. Ibu masih ada. Nah, untuk ekonomi biasanya di rumah? Ekonomi rezeki ada aja. Kita nyarinya apa? Sedikit kalau misalnya kita makan enak, itu pun bisa buat keluarga. Sedikit ya. Kenapa? Kita mencarinya dengan yang benar-benar halal. Banyak kalau misalnya haram, terus dimakan juga akhirnya jadi keluarga sakit. Iya. Ada aja kecelakaan ini itu dampaknya buat keluarga. Mending yang sedikit tapi jatuhnya nyaman. Kebahagiaan batin ada di situ Pak ya. Yang paling susah. Terakhir nih Pak, rencana mau sampai kapan jadi pendoa di TPU Kalau Sempar? saya ditanya masalah sampai kapan jadi pendoa, tergantung kehendak. Jika memang Tuhan yang Maha Esa ini udah memanggil, itu saya habis.
kalau masih dikasih panjang umur sampai 60, 70, 80 masih tetap Sekarang berikan doa buat arwah. sekarang di 70 atau 60? Sekarang baru umur 52. 52 Pak. Dan tetap Tetap. Dan kalau saya pun nggak percaya kalau saya tuh bukan hanya mendoakan Islam, Hindu, Buddha, Kristen, itu tetap saya doakan. Kenapa? Dia itu membutuhkan doa dari orang yang benar-benar mengerti akan diri dia. Contoh Kristen, sebelah kan Kristen. Apa nggak sanggup saya doain? Sanggup saya doain. Kenapa? Jangan lihat ke orang lain, kita lihat ke arwah. Oh, tidak ngeliat ke agamanya berarti. Jangan. Nggak bakalan bisa ditembus kalau melihat latar belakang agama-agama. Secara akal, oke. Kalau kita melihat arwah, tak bisa naik. Oh, Kalau nyari. kalau misalnya untuk yang ziarah, saya ini sebagai pendoa minta. Kalau misalnya nggak minta, orang itu kan nggak tahu saya ini pendoa bukan. Maka saya minta apa boleh ikut mendoakan buat almarhum. Bukan saya minta boleh saya doakan juga. Apa boleh saya mendoakan. Kalau dibolehin saya doain, kalau maaf ya saya jalan. Oh, iya. Tapi kalau untuk pas pemakaman biasanya kalau nggak ada mereka nyari gitu kalau ya. misalnya pas pemakaman, penguburan, nggak bawa ustadz, itu dia bertanya sama tukang gali, ada nggak ustadz? Itu pasti saya ntar dia. Oh, Itu berarti pasti ketika saya yang diambil ya. pas pemakaman kayak gitu bapak nggak jauh berarti dari situ? Nggak jauh. Nggak jauh. Setiap ada penguburan itu saya nggak jauh. Kenapa? Nunggu ya. Kadangkala kan nggak semuanya bawa. Oh Saya iya. juga nggak sembarangan. Ini nggak bawa nih, main duduk aja enggak. Harus diminta dulu. Pas COVID yang lagi tinggi-tingginya kemarin gimana Pak? Tinggi-tingginya COVID kemarin bulan Juli itu saya nggak jauh dari penguburan. Tetap ada. Tetap. Itu juga ada juga kadang yang minta. Itu banyak Banyak. yang nggak bawa. Banyak yang nggak bawa. Soalnya apa? Ya. Soalnya posisi Iya. itu sehari paling sedikit 80, 90. Dari Di mulai Rorotan tanggal ya? 26. Rorotan. Yang di sini. Di sini juga ada. Kalau di Rorotan lain lagi. Oh, berarti di sini juga ada. Di sini ada tumpang. Dia nggak mau di Rorotan. Nah, dia cari di sini keluarga. Tetap pemakaman COVID tapi dia tumpang. Kalau yang baru nggak ada. Uangnya ke Rorotan semua. Iya. Kalau yang COVID kemarin juga 90 bukan COVID semua. Yang meninggalnya karena sakit atau karena mendadak. Kalau yang COVID itu ditumpang kebanyakan. Berarti kan sebagai pendoa ini kan berarti tidak meminta bayaran Pak ya? Berarti seikhlasnya gitu. Dikasih diambil, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Dikasih dan benarnya. Ya namanya Tetap mencari ikhlas. keikhlasan. Dikasih ya ambil. Kalau pada diam aja gitu nggak dikasih, udah kagak apa-apa, biarin aja. Yang penting udah membantu mendoakan bahwa saya yang siap mentalkinkan buat yang baru aja dikubur. Berarti Pak Ustadz di sini setiap hari. Setiap hari. Dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 5, kadang setengah 6. Setengah 6 sore. Ya, Berarti makan siang di sini dong. di sini. Nah, Pak Ustadz itu memang tugasnya untuk mendoakan. Itu pun kalau diminta, kalau enggak ya enggak. Kalau ada yang minta, Ustaz tolong baru. Oh, yang mendoakan itu maksudnya pas ada pemakaman seperti ada itu ya? pemakaman ataupun yang ziarah. Oh, yang ziarah. Yang ziarah pun kalau misalnya kan semua manusia bisa, orang Islam bisa, tapi kan dia kepengen
ada orang yang berbeda Hmm. yang memberikan doa buat keluarga itu ada yang berbeda. Hmm. Semuanya pada bisa, nggak bedanya kayak orang Kristen semua bisa, ya kan? Oh iya, Tapi kan namanya. ada yang dia nggak bisa, Hmm, hmm, hmm. ada yang dia kurang paham. Berarti pas ngajanin itu ya atau bagaimana sih? Kalau menghajanin itu Bukan itu ya? kadang-kala dari pihak keluarga. Hmm. Kalau dari pihak keluarga enggak, ya saya diminta, ya saya hajanin. Hmm. Jadi enggak main selonong-selonong aja, enggak. Iya. Asal diminta, Ustaz tolong hajanin, baru saya hajanin. Kalau enggak, keluarganya yang menghajanin. Selebihnya sebagai pendoa ya. Nah, Hmm. cuma tim pelengkap aja. Tapi 11 tahun Pak di sini. Apa tuh? Bapak 11 tahun. 11 tahun di sini. Makam seluas ini, yaitu kalau misalnya Ustadz Ompong pasti tahu semua, karena memang julukannya tuh Ustadz Ompong. Kalau Ustadz Oji agak orang nggak terlalu kenal. Ustadz Ompong baru itu tahu. Iya, 11 tahun. Nah, di satu hari biasanya mendoakan berapa makam? Gak nentu ya? Nggak bisa ditargetkan, kadangkala nggak sama sekali, kadangkala dapat, kadangkala dapat 1 sampai sore, kadang-kadang 2. Biasanya mereka langsung tahu atau gimana atau Kalau nyari? Kalau misalnya untuk yang ziarah, saya